Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar dari almarhum Bapak Mukhtar Ali dan Ibu Siti Zubaidah, ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih udah mengundang kita untuk membahas secara bersama terkait dengan hukum waris dari almarhum Mukhtar Ali, ya, dan almarhumah Siti Zubaidah. Terkait dengan hukum waris, ya, yang pertama yang perlu kita ingat bahwa harta kita itu milik Allah, bukan milik kita, milik Allah. Yang Allah pinjamkan, Allah amanahkan, Allah titipkan sama almarhum, almarhumah, gitu kan. Jadi kendaraan saya punya Allah, dititipkan ke saya. Saat saya meninggal, dikembalikan kepada yang nitipkan, yaitu Allah. Tidak punya hak sama sekali siapapun ngambilnya kecuali Allah pindah tangankan ke dia. Jadi kalau saya mau ngasih mobil saya saat saya hidup, tapi kalau saya sudah meninggal, keburu kembali kepada Allah, kembali kepada yang nitipkan. Kalau saya titip sesuatu kepada Mas Hendra, lalu Mas Hendra meninggal, nggak boleh ada yang ngambilnya kecuali saya, karena saya yang nitip, gitu kan. Jadi nggak punya hak sama sekali siapapun ngambilnya kecuali yang punya, yang nitipkan itu memindah tangankan kepada dia. Nah, itu terkait dengan harta warisan. Banyak orang bertanya, Ustadz, harta warisan boleh nggak kita bagi-bagi sesuai dengan nggak boleh, karena harta Allah itu, bukan harta kita, kecuali kalau almarhum ngasih sejak dia hidup. Nih, buat tabungan kamu nih, saya udah transfer, punya dia, udah dipindahkan, ya, dan dia masih hidup dan masih punya amanah untuk memindahkannya. Tapi kalau dia sudah meninggal, selesai urusannya, kembalikan kepadaku, kata Allah, yang masih menjadi miliknya. Maka Allah tulis wasiat dalam Quran. Allah menggunakan kata wasiat. Yusikumullah, Allah berwasiat. Allah berwasiat. Kenapa? Karena harta Allah, bukan harta almarhum lagi. Allah berwasiat. Banyak orang yang nanya, Ustadz, kalau almarhum pesan baginya seperti ini, tidak dilaksanakan. Karena wasiat Allah lebih tinggi daripada wasiat almarhum. Almarhum cuma pengemban amanah, bukan pemilik. Pemilik adalah Allah. Allah bebaskan dia saat hidup. Bebas kamu pakai asalkan tidak menyalahi aturanku. Jadi saat kita hidup boleh kita kasihkan, ya. Nah, itulah beda hibah dengan warisan dan wasiat. Kalau hibah pemberian saat hidup, tapi diserah terimakan saat hidup, ya. Ini uang 1 juta buat ente, punya dia. Bebas, Allah bolehkan kita menggunakan, salah satu cara menggunakan, kita kasihkan ke orang lain, ya. Jadi boleh kita kasih, itu mobil buat kamu nih, BPKB-nya, ini STNK-nya, ini kuncinya, gitu kan. Tapi dengan syarat diserah terimakan. Tidak ada kata ini mobil buat kamu kalau saya meninggal, nggak ada kata begitu. Kalau itu tidak berlaku untuk ahli waris. Kalau yang begitu tidak berlaku untuk ahli waris. Kenapa? Karena kalau pemberian saat hidup nanti dilaksanakan setelah meninggal, itu namanya wasiat. Wasiat Allah lebih tinggi daripada wasiat manusia. Nggak berlaku untuk ahli waris, karena ahli waris sudah ada wasiat Allah. Kecuali selain ahli waris. Kalau selain ahli waris, boleh dikasih wasiat. Misalnya ada orang punya anak angkat, ya, nanti kalau saya meninggal, ya, itu mobil buat kamu dah, gitu kan, baru boleh. Kenapa? Karena dia tidak termasuk orang yang diwasiatkan sama Allah, tidak termasuk orang yang dikasih sama Allah dari harta almarhum yang ditinggalkan. Maka dia boleh menerima wasiat untuk orang yang gak berhak dapat warisan. Salah satunya anak angkat, karena anak angkat kan bukan anak, gitu kan. Maka dia tidak termasuk ahli waris. Kalau dia termasuk ahli waris, tidak, ya, tidak berhak dapat wasiat sama sekali. Berdasarkan hadis Nabi, kata Rasulullah, la wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi ahli waris nggak berhak dapat wasiat sama sekali. Wasiat itu apa? Pesan almarhum untuk hartanya setelah meninggalnya. Itu wasiat. Jadi kalau ada almarhum bilang, nanti kalau saya meninggal, rumah jangan dijual, nggak berlaku, Pak. Ya, punya Allah, bukan punya almarhum lagi. Ya, kalau saya meninggal nanti harta saya jangan dibagi, nggak ada hak lagi almarhum. Sudah selesai.
Kalau dia mau tulis wasiat untuk yang bukan ahli waris, dia punya anak angkat, silakan dia wasiatkan. Ya, tuh kamu kalau nanti aku udah meninggal, kamu tinggal di rumah itu, gitu kan? Ya, boleh, karena dia tidak berhak dapat warisan, tidak berhak dapat wasiat dari Allah. Maka dia boleh dapat wasiat dari almarhum, tapi dengan syarat maksimal sepertiga. As-suluts was-suluts katsir, kata Nabi. Wasiat cuma sepertiga. Kenapa? Karena penerima wasiat Allah lebih berhak 2/3. Jadi kalau seorang mau ngasih wasiat, silakan wasiatkan sepertiga maksimal untuk selain ahli waris. Adapun ahli waris tidak berhak dapat wasiat sama sekali. Jadi itu yang pertama. Jadi warisan seseorang itu harta yang dikembalikan kepada Allah, karena hak guna almarhum sudah selesai dengan dia meninggal, dan itu adalah harta Allah yang dititipkan. Kalau ada orang nitip sesuatu ke saya meninggal, dia yang berhak. Nggak boleh diambil sama orang lain, ya. Oh, ini saya aja, nggak bisa. Balikin dulu sama yang nitipkan. Kembalikan kepada Allah, dan Allah sudah tulis wasiat. Awal ayat warisan, yusikumullah, Allah berwasiat. Ya, kenapa? Karena itu harta Allah. Nah, ini banyak kesalahan di masyarakat menganggap ya haknya ahli waris belum menjadi hak ahli waris kecuali Allah yang ngasih. Ntar dulu jatah kamu berapa, ntar dulu kita baca dulu ayatnya, gitu kan. Hukum warisan yang kedua, hukum warisan adalah hukum yang paling lengkap dalam Al-Quran, lebih daripada hukum sholat. Loh, kenapa? Karena banyak orang berebutan harta. Allah nggak ngatur cara sholat. Allah cuma mengatakan dirikan sholat, keluarkan zakat, kalau sudah dikumandangkan azan datanglah, cuman begitu aja. Bagaimana cara sholat? Lihat cara Nabi. Tapi bagaimana hukum warisan? Biar aku yang jelaskan, kata Allah. Jangan sampai ada yang mengatakan, loh kenapa laki-laki lebih besar karena Nabi Muhammad laki-laki? Tidak, bukan Nabi Muhammad yang jelaskan, Allah langsung. Yusikumullah, Allah berwasiat. Itu awal ayat warisan. Jadi Allah nggak kasih peluang Nabi Muhammad menjelaskan. Jadi jangan pakai logika. Allah nggak kasih kesempatan Nabi Muhammad, nggak usah kamu jelaskan, biar aku yang jelaskan, gitu kan? Dan ayatnya awalnya Allah berwasiat. Yusikumullah, Allah berwasiat kepada kalian. Fi auladikum, warisan anak kalian. Lidzakari, laki-laki, mithlu hadzil unthayain, 2 kali lipat dari jatah perempuan. Ustaz, nggak adil. Kenapa laki-laki 2 kali? Laki-laki punya tanggung jawab. Dia dapat warisan, istri dan anaknya mau makan, dia kasih makan dari sini. Anaknya mau bayar UKT, bayar dari sini. Ya. Tapi kalau perempuan dapat warisan, pulang ke rumah, suaminya mau minta, mohon maaf, ini uang saya, gak ada kewajiban aku nafkahin kamu, gitu kan? Makanya dikasih lebih daripada laki-laki perempuan. Laki-laki, kata Allah, 2 kali lipat jatahnya dari perempuan. Ini kadang-kadang orang langsung bilang nggak adil. Kalau kita bilang nggak adil, kita nggak beriman dengan sifat adilnya Allah. Kenapa? Karena laki-laki dalam Islam punya tanggung jawab. Yang bertanggung jawab di rumah tangga cuman laki-laki, bukan perempuan. Perempuan dinafkahi, dipenuhi, tidak ada kewajiban menafkahi, bahkan ngasih makan anak pun bukan kewajiban dia. Ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Kalau sudah bercerai suami istri, lalu mantan istri nyusuin anak mantan suami, bayar, kata Allah. Lu kenapa? Bukan istri itu lagi, itu gak punya hak lagi nyuruh-nyuruh dia. Tapi kan anaknya, tanggung jawab ente, bukan tanggung jawab ibunya. Bahkan ngasih ASI pun bukan tanggung jawab laki-laki. Istri ngasih ASI karena taat sama suami, bukan karena tanggung jawab dia, karena taat sama suami. Fa'atuhunna ujurahunna, bayar, kata Allah. Wa'tabiru bainakum bima'ruf, sepakatin baik-baik berapa bayarannya. Wa in ta'asartum, kalau kalian menemukan kesulitan, berapa bayarannya? Fasaturdi ulasrah, carikan perempuan lain, kata Allah. Ya, kata ibunya 10 juta kalau minta disusuin sama aku, ya 2 juta aja dah. Ya nggak bisa 10 juta, ya udah carikan perempuan lain, kata Allah. Padahal ibunya sendiri, gitu kan. Saking perempuan nggak ada kewajiban. Jadi kenapa dikasih 2 kali lipat laki-laki? Karena dia punya tanggung jawab. Perempuan nggak ada tanggung jawab sama sekali. Dia dapat warisan 200 juta buat dia sendiri. Pulang-pulang suaminya mau minta, mohon maaf, ini uangku, gitu kan?
Aku nggak ada kewajiban ngasih makan kamu, nggak ada kewajiban ngasih rumah kamu, nggak ada kewajiban ngasih transport kamu, gitu kan. Tapi kalau laki-laki pulang ke rumah, istrinya belum makan, kasih makan dari situ, karena itu kewajiban ngasih makan mereka. Anak mau bayar UKT, bayarin UKT-nya, ya. Tapi kalau istri minta sama bapaknya, ya, berhak dia bilang begitu karena bukan kewajiban aku, gitu kan. Itulah tanggung jawab dalam Islam. Makanya laki-laki dikasih 2 kali lipat dari perempuan, ya. Jadi nggak bisa kita ngotak-ngatik harta warisan karena itu wasiat Allah. Ayat warisan ditutup dengan ancaman. Ayat warisan di surat apa? Surat An-Nisa ayat 11 sampai ayat 14. Ayat 11 sampai ayat 14 dari surah An-Nisa. Ayat 14 penutup ayat warisan itu ancaman, ya. Ancaman Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, melampaui batasan yang Allah sudah tetapkan, yudkhilhu naran, pasti masuk neraka, kata Allah, khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, berhak azab yang menghinakan, kata Allah. Itu penutup ayat warisan. Kalau dalam hukum Islam, dalam usul fikih, perintah wasiat itu perintah, ya. Kalau Allah wasiatkan berarti Allah perintahkan. Kalau ditutup dengan ancaman, wajib hukumnya, ya, karena Allah ancam dengan neraka. Siapa yang melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya, melampaui batasan yang Allah sudah tetapkan, pasti masuk neraka, kekal di dalamnya, berhak azab yang menghinakan. Ustadz, kita sepakat, ya, kita sepakat bagi rata, ya. Yang lebih dapat boleh ngasih yang kurang, tapi sepakat tidak melaksanakan wasiat Allah, ancamannya ada, gitu kan. Jadi Ustaz, bagi dulu, laksanakan wasiat Allah. Kalau seorang ibu hadir majelis taklim di masjid, bilang sama anaknya, nak, nanti kalau hujan ambil baju jemuran. Toto pulang nggak diambil jemurannya, marah nggak ibu? Itu wasiat ibu, gitu kan, ya. Pesannya ibu kan, wasiat itu artinya pesan. Marah pastinya, apalagi pakai ancaman, awas kamu nggak ambil ya, tambah marah lagi, ya, tambah marah lagi. Jadi harus dilaksanakan wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa ahli waris? Ahli waris itu banyak sebenarnya. Ahli waris ada 25, ada 25 ahli waris, tapi tidak semuanya dapat, ya. 25 itu sesuai dengan urutan, ya, sesuai dengan urutan, nggak perlu saya jabarkan semua. Ahli waris utama itu 5. Kalau 5 ini ada, yang lain nggak berhak. 5 ini lengkap, yang lain nggak berhak. Siapa 5 ahli waris utama? Pertama, anak laki-laki. Yang kedua, anak perempuan. Yang ketiga, ayah. Yang keempat, istri. Yang kelima, suami atau istri. 5 dari 6, ya. Itu ahli waris utama. Selama ada anak laki-laki atau ada ayah, selain itu nggak berhak dapat warisan. Selama ada anak laki-laki dan ada ayah, ya, atau ada ayah, nggak harus ada ayah, atau ada ayah, maka yang lain tidak berhak dapat warisan. Anak laki-laki almarhum masih ada, ya. Siapa anak laki-lakinya? Yang lain nggak berhak warisan lagi. Udah, ahli warisnya berarti yang 5 ini aja, ya. Anak laki-laki, anak perempuan, ayah almarhum sudah nggak ada, ibu almarhum sudah nggak ada, pasangan hidupnya juga nggak ada, berarti ahli warisnya cuman anak laki dan anak perempuan. Bagaimana cara baginya? Anak laki-laki 1, anak perempuan 3. Maka karena laki-laki 2 kali lipat, berarti dia dapat 2/5 atau 40%. Anak perempuan 20% Ustaz, warisannya bukan uang. Kalau uang gampang baginya, gitu kan. Kalau uang langsung dibagi 50 1/5, anak laki-laki 2/5, anak perempuan 1/5 atau 40% laki-laki, 20% untuk anak perempuan. Itu kalau uang gampang. Tapi kalau bagaimana dengan aset yang belum ada nilainya? Aset yang belum ada nilainya, itu bisa diuangkan tanpa harus dijual. Ya. Jadi ahli waris itu kan cuma 4.
Cuma 4. Satu udah meninggal, tapi yang udah meninggal itu berhak karena dia meninggal setelah orang tua meninggal. Ya. Sebenarnya kalau yang meninggal cuma 1, ini perlu masalah lagi ya. Kenapa? Karena warisan itu harta almarhum. Maka harus jelas mana harta bapak, mana harta ibu. Kalau yang meninggal cuma 1. Kemarin saya ada ditanya orang gitu lewat WA, Ustadz, kita mau bagi warisan ibu. Bapak masih ada? Masih. Itu uang ibu dari mana? Dari bapak. Nah, tanya sama bapaknya, itu uang ibu atau bukan? Tanya dulu, Ustadz emang bukan uang ibu? Gitu kan? Tergantung transaksinya gimana sama bapaknya. Kata bapak kan biasa kan suami ngasih uang belanja sama istri, ma ini uang belanja 10 juta gitu kan. Itu uang istri bukan? Belum. Titipan dari suami kepada istrinya. Kalau ada sisa, minta sama suami, Mas, ini lebih 10 juta. Oh, sisanya ambil dah. Baru punya dia. Harus ada transaksi ijab kabulnya. Nggak pindah kepemilikan itu kecuali ada transaksinya. Apapun, ya. Ya, silakan. Jadi nggak pindah kepemilikan, ini yang pertama. Oke. Ini suami dari yang pertama. Istrinya udah meninggal ya. Yang mana yang udah meninggal? Oh, ini ya. Yang nomor 1 ya. Namanya sama dengan Pak Ustadz. Yusuf. Masya Allah, alhamdulillah ya. Yusuf itu selalu ditunggu ya. Saya jam 12 ditunggu di Intercontinental Hotel di Pondok Indah. Makanya saya tadi percepat gitu kan. Jadi sampai di mana tadi saya ngomongnya? Jadi pembagian waris dari pertama juga pembagian waris gitu ya. Uang belanja ya. Nah, ini kadang-kadang orang Ustadz ya, saya ngisi di Fakultas Kedokteran tentang waris. Ya, banyak profesor di kedokteran gitu kan, kedokteran gigi. Kedokteran gigi. Jadi saya bilang kalau sumbernya dari suami tidak menjadi milik istri kecuali ada pernyataan dari suami. Ya, kenapa? Karena suami ngasih uang belanja kepada istri titipan, pakai buat kebutuhan. Lebih dari kebutuhan, masih ada sisanya, nanya lagi sama suami. Nggak harus nanya terus, Mas, ini uang belanja kamu kan banyak kasihnya, 10 juta per bulan. Sisanya gimana? Udah buat kamu dah, tabung aja dah, itu pemberianku buat kamu. Alhamdulillah. Kalau enggak, kembalikan. Ya, kalau dia mengatakan, oh lebihnya balikin dulu, balikin, gitu kan? Loh kenapa? Karena kewajiban suami memenuhi kebutuhan istri, kebutuhan tabungan bukan kebutuhan. Ya, bahkan beli HP pun bukan kewajiban suami kecuali suami ikhlas mau ngasih. Ya, karena apa? Bukan kebutuhan. Orang bisa hidup tanpa handphone, orang bisa hidup tanpa skincare, orang bisa hidup tanpa sampo, gitu kan ya. Kalau suami ngasih, alhamdulillah. Nih, mah, saya kasih 10 juta, pakailah gitu kan. Pokoknya habiskan, masih ada sisa buat kamu dah, alhamdulillah. Suami yang baik pasti ngasih seperti itu. Jadi kalau meninggalnya 1 itu yang perlu dipertegas lagi. Jadi karena yang di tempat kasus yang satu lagi, istri yang sudah meninggal, suami enggak tanya sama bapaknya, Mas, ini uang istri, karena yang mau dibagi apa? Rumahnya. Lah bapak tinggal di mana katanya? Lah makanya tanya sama bapaknya, ini rumah siapa? Gitu kan? Yang beli siapa? Kalau beli suami punya suami, yang beli istri punya istri. Alhamdulillah di sini udah meninggal semua dua-duanya. Jadi nggak perlu lagi dibahas yang seperti ini. Jadi semua warisan adalah untuk anak-anak. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. Karena ada anak laki-laki, ahli waris yang lain nggak masuk. Tapi kalau nggak ada anak laki-laki, kalau nggak ada anak laki-laki, saudaranya ayah masuk. Saudara almarhum ayah masuk. Saudara almarhum ibu masuk. Saudara almarhum ayah ngambil dari warisan ayah. Harus jelas mana warisan ayah. Saudara almarhum ibu ngambil warisan dari ibu, gitu kan? Harus jelas mana harta suami, mana harta istri. Kalau nggak ada anak laki-laki, jadi alhamdulillah ada anak laki-laki. Ada anak laki-laki yang lain nggak berhak sama sekali. Yang berhak warisan cuman anak laki 1 dan anak perempuan 3. Pembagiannya dibagi 5. Untuk anak laki-laki 2/5, untuk anak perempuan 1/5, 1/5, 1/5. Kalau anak laki-laki yang dapat 2/5, wah, saya bisalah nyari duit, alhamdulillah, rumah udah ada, anak udah mapan semua, nggak terlalu butuh saya mau ngasih kepada yang lain, silakan. Tapi bagi dulu, laksanakan wasiat Allah, pesan Allah itu laksanakan dulu.
laksanakan dulu biar tahu berapa dapatnya, gitu kan. Jangan langsung dibagi seperti mengabaikan wasiat Allah. Allah sudah turunkan ayatnya 14 abad yang lalu, laksanakan dulu. Laksanakan, bagi, gitu kan. Yang sudah jelas nominalnya seperti tabungan langsung dibagi. Yang belum jelas nominalnya, ini transaksi antar ahli waris. Ini rumah mau dihargai berapa? Misalnya, taruhlah harganya 5M. Berarti untuk anak laki-laki 2M, untuk anak perempuan 1M, 1M gitu kan, jadi 5M. Yang mau nurunin siapa? Yang perempuan 1M, bayar 4M-nya. Bagikan kepada yang lain. Oh, kata yang laki-laki, udah deh, buat kamu aja yang 2M punya saya, alhamdulillah. Yang kata yang lain, udah buat kamu aja dah, ya. Jadi udah rumah milik dia sendiri, gitu kan. Tapi kalau dia mau minta, hanya dia mau minta. Ya, mana jatahku? Udah sepakat kita harga rumahnya 5M, gitu kan, ya. Berarti anak laki-laki 2M, 1M, 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 ya. Yang mau nurunin siapa? Yang mau nurunin bayar untuk yang lainnya. Mau dihargain cuma 50.000, nggak masalah juga, ya. Kan ada orang, Ustaz, harganya apa harus harga real? Enggak harus, kesepakatan ahli waris, karena jual beli antara mereka, gitu kan. Mau disepakati cuma 50.000, berarti anak laki-laki dapat 20.000, anak perempuan 10.000, ya udah dibayar lunas langsung 40.000, gitu kan. Selesai, gitu kan. Jadi sepakatin antara ahli waris, jangan sampai gara-gara warisan retak rumah tangga. Ya, karena warisan itu pemberian cuma-cuma, tanpa usaha sama sekali. Alhamdulillah kita diwariskan rumah. Ada orang diwariskan hutang, ya. Diwariskan hutang. Ya, malah orang ngejar-ngejar, gitu kan. Kemarin ada kasus, gitu kan, ada seorang yang meninggal, gitu kan, dikejar, yang datang yang bertakziah malah yang punya piutang, gitu kan, ya. Almarhum punya piutang sama saya, gitu kan, jadi ribut, gitu kan. Nah, ini ya, alhamdulillah kita ditinggalkan oleh orang tua, kita udah mapan semua, ada rezeki nomplok, tanpa usaha sama sekali mewariskan rumah. Sepakatin baik-baik, mau dihargain 5M silakan, mau dihargain 50.000 silakan, ya. Selesaikan, siapa yang nurunin berikan jatah kepada yang lain. Nah, itu seputar warisan, ya. Kalau hibah, pemberian saat hidup, serah terima saat hidup. Kalau wasiat, pemberian saat hidup kepada selain ahli waris, ditunaikan nanti setelah meninggal, maksimal 1/3 dari harta. Kalau untuk ahli waris, Allah sudah nulis wasiatnya, laksanakan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.